Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. 266 participants yang join di Zoom pada malam hari ini. Dan angkanya terus meningkat. Selamat datang di Mini Bootcamp Expert Introduction to HR Talent Acquisition, a strategic exploration of talent acquisition in human resources for sustainable organizational success. Bersama dengan expert, dan malam hari ini kita akan ditemani dan akan ada sharing ya dari salah satu expert kita, yaitu Kak Embun Savana. Beliau seorang talent acquisition di expert sendiri ya, dan juga eh, praktisi gitu ya, dan mentor gitu ya tentang HR biasanya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut, tapi sebelum itu teman-teman, sebelum kenalan ke siapapun gitu ya, kenalan dulu sama aku gitu. Jadi kenalin, aku Farhan yang malam hari ini akan menjadi moderator membersamai teman-teman semua yang kurang lebih selama 1,5 jam ke depan, seperti itu. Nah, buat teman-teman semua, eh, untuk yang bisa on cam, yuk kita on cam biar seru. Kemudian juga ganti background seperti background yang aku pakai malam hari ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah ganti background ya. Ada beberapa. Ada Kak Catur Nugroho, ada Kak Adrian, terima kasih. Kak Siti Zakiyah. Yang sudah on cam ada Kak Muzdalifah Rahmah, terima kasih. Kak Indri Handayani juga terima kasih. Oke. Oke. Karena jumlah peserta malam hari ini banyak ya teman-teman. Jadi untuk informasi saja, pendaftar pada malam hari ini ada 600-an partisipan lebih. Dan sekarang yang sudah join di Zoom itu sekitar 287. Maka dari itu kayaknya eman-eman gitu kalau bahasa Jawanya gitu ya. Kalau kita tidak saling berjejaring, jadi mari kita berjejaring dengan menuliskan di kolom chat nama, underscore, pekerjaan, dan motivasi ikut webinar malam hari ini. Gitu ya. Jadi mari kita tulis di kolom chat nama, underscore, pekerjaan, dan motivasi webinar, motivasi mengikuti webinar malam hari ini. Kenapa ini penting? Karena nanti Kak Embun bisa baca gitu ya. Kira-kira peserta malam hari ini tuh ekspektasinya apa sih mengikuti webinar malam hari ini atau mini bootcamp malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Salsabila yang sudah nulis ya. Salam kenal Kak Salsabila, mahasiswa, sukses dunia akhirat, amin. Kayak gitu ya. Ini levelnya udah tinggi ya, nggak cuma ilmu dunia, tapi ilmu akhirat juga. Salam kenal. Terus ada Kak Grace, mahasiswi, belajar hal baru, kayak learning new things gitu ya, kata Kak Grace. Salam kenal Kak Grace. Terus ada Kak Vicky Elizar Tirta Priliano, mahasiswa, menambah ilmu pengetahuan mengenai HR. Salam kenal Kak Vicky. Wah, ini banyak yang mahasiswa-mahasiswi ya. Keren-keren ya mahasiswa-mahasiswi sekarang. Jadi udah mulai update nih, udah mulai aware terhadap pekerjaan gitu ya. Job opportunity gitu ya yang ada di dunia profesional sekarang. Terus ada Kak Auji Amalia, resepsionis, switch karir. Wah, salam kenal buat Kak Auji Amalia yang pengen switch karir ya, pejuang-pejuang switch karir. Nah, semoga juga bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Kalau ikut mini bootcamp HR berarti kemungkinan pengen switch karir ke dunia HR ya, kayak gitu. Terus ada Kak Alfayet, job seeker, menambah relasi untuk pekerjaan. Wah, mantap banget ya ini Kak Alfayet, job hunter, job seeker. Semangat, semoga semua yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang melamar pekerjaan, atau yang ingin switch karir bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Seperti itu. Salam kenal Kak Alfayet. Ada Kak Arfan Arfan Maulana, mahasiswa lebih baik dari tahun sebelumnya. Wah, ini resolusi ya. Salam kenal Kak Arfan. Ada Kak Fadlan, mahasiswa menambah ilmu wawasan. Ada Kak Vandika, General Affair, kemudian ingin switch karir. Wah, salam kenal Kak Vandika. Terus ada Kak Lydia, HRD, HRD, wah, menambah ilmu baru yang bermanfaat. Wah, ini ada rekan-rekan profesional juga ya yang sudah bekerja di HR tapi pengen menambah ilmu baru. Nah, salam hormat buat orang-orang yang terus upgrade skill, Kak Lydia. Terus ada Kak Madina, IT Talent Acquisition Intern. Wah, intern tapi pengen menambah ilmu baru. Keren. Sekali lagi terima kasih yang sudah mulai berjejaring ya di kolom chat. Mohon maaf tidak bisa membaca semuanya. Tapi kurang lebih kalau kita
rangkum kayak gitu ya. Tadi ada 3 peserta mini bootcamp pada malam hari ini. Yang pertama, mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar menambah ilmu atau mungkin pengen sneak peek ya tentang karir di HR itu seperti apa sih. Terus yang kedua, rekan-rekan yang ingin switch karir kayak gitu. Jadi sudah bekerja rekan-rekan profesional tapi ingin mencoba cari opportunity lain gitu ya. Dan mungkin salah satu jalannya di HR talent acquisition ini. Terus yang ketiga juga ada rekan-rekan profesional yang bahkan sudah bekerja di HR ya, tapi ingin memperdalam ilmu atau upgrade skill-nya. Wah, keren banget. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf tidak bisa dibacakan semuanya seperti itu. Oke, ini kalau misalnya room-nya sudah penuh, nanti izin untuk bisa disiarkan lewat YouTube ya, biar teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Jadi buat teman-teman yang udah join di webinar malam hari ini, selamat karena bisa masuk ke Zoom-nya gitu. Oke, kemudian agenda kita pada malam hari ini, teman-teman, selama 1,5 jam ke depan, kita akan ada agenda yang pertama, Expert Program Overview. Nanti kita akan kenalan siapa sih penyelenggara mini bootcamp kita pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, kita akan presentation session. Nah, tentu sesi yang sangat kita tunggu-tunggu dari expert kita, Kak Embun, kurang lebih sekitar 1 jaman, seperti itu. Kemudian ada live demo session. Biasanya ini untuk yang ada demonya. Nanti kita akan konfirmasi ke Kak Ambun apakah ada demo atau tidak. Kemudian yang terakhir Q&A dan foto bersama. Nah ini biasanya juga sesi yang terakhir, tapi juga ditunggu tanya jawab dan juga foto bersama dengan rekan-rekan semua. Begitu pula dengan pembicara kita yang keren yaitu Kak Ambun. Oke, kita masuk ke agenda yang pertama teman-teman. Jadi kita akan kenalan siapa sih penyelenggara bootcamp pada malam hari ini. Jadi penyelenggara bootcamp malam hari ini adalah Expert. Buat teman-teman yang belum tahu Expert itu apa, Expert adalah sebuah platform dari Media Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and scholarship. Dan kelas baru kita yaitu HR Talent Acquisition, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau aku izin ngerangkum, Expert adalah pelatihan, platform pelatihan untuk profesional dan korporasi. Jadi sifatnya bisa pelatihan individu ataupun grup, jadi bisa menerima korporasi begitu ya, untuk meningkatkan skill dan kemampuan di berbagai bidang. Jadi buat teman-teman yang belum kenal terlalu dalam gitu ya sama Expert, nah ini bisa langsung follow media sosial kita, ada di Instagram, kemudian ada di TikTok, dan kemudian di LinkedIn, kayak gitu ya. Di Instagram followers kita sekarang sudah 21.000, kemudian di TikTok juga ada 25.000 seperti itu. Dan untuk di LinkedIn, nah ini sosial media tempat kita berjejaring gitu ya secara profesional. Biasanya rekan-rekan itu kalau share sertifikat mini bootcampnya, pengen unjuk gini, aku ikut mini bootcampnya Expert gitu ya, itu langsung ke LinkedIn. Atau ikut bootcamp intensifnya Expert, biasanya di-share di LinkedIn. Juga kalau ada teman-teman yang pengen nge-share portofolionya setelah ikut bootcamp di Expert, biasanya juga di LinkedIn. Jadi jangan lupa buat follow 3 media sosial yang ada di Expert. Oke, terus juga ada Twibbon Challenge. Aku ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah mengikuti Twibbon Challenge. Jadi ide dari Twibbon Challenge ini adalah share semangat dan inspirasi di Instagram. Jadi biar teman-teman yang pada lihat Twibbonnya teman-teman tuh jadi terinspirasi gitu. Jadi wah aku pengen nih jadi ikut mini bootcampnya Expert juga kayak gitu. Jadi manfaatnya menjadi lebih luas. Seperti itu. Buat teman-teman yang belum ikut Twibbon Challenge, yuk ikut Twibbon Challenge kayak gitu. Terus, nah ini juga ada Expert IG Challenge. Jadi buat teman-teman yang nanti merasa mini bootcamp ini asyik gitu ya. Dan kita kan sekarang zaman sosial media ya. Bisa langsung difoto, bisa langsung di screenshot gitu ya. Langsung di-post di story-nya teman-teman, kemudian tag Expert dan juga tag pembicara kita malam hari ini, Kak Embun Savana. Nanti kalau mau kenalan Instagramnya apa, langsung ke Kak Embun ya. Jadi buat teman-teman nanti kita akan repost Instagramnya di Instagramnya Expert ya. Dan miminnya Expert nih lagi asik banget nih. Kalau teman-teman udah follow Instagramnya Expert, nah itu bisa tahu ya banyak banget yang kemudian tag story kayak gitu ya karena asyik ikutin mini bootcamp maupun bootcampnya Expert. Jadi jangan ketinggalan. Terus, nah ini yang aku sampaikan tadi ya, Expert LinkedIn Challenge. Buat teman-teman yang nanti join di mini bootcamp, teman-teman akan mendapatkan sertifikat mini bootcamp. Dan biasanya teman-teman ini langsung
nge-tag expert ya dan pembicara malam hari ini. Oh ini mohon maaf belum diganti ya, harusnya tag Kak Embun seperti itu. Nah itu di mini bootcamp expert di share sertifikatnya. Jadi buat teman-teman tenang, nanti setiap peserta akan mendapatkan sertifikat mini bootcamp. Kayak gitu ya. Tapi bukan sertifikat intensif bootcamp, karena berbeda ya. Kalau mini bootcamp cuma 1 hari, kalau intensifnya 8 hari, seperti itu. Oke, ini ada sedikit recap di tahun 2023. Apa sih yang sudah dilakukan expert gitu ya. Jadi terima kasih sudah membersamai Sobat Expert. Nah, kita akan kilas balik dulu 2023 Expert udah ngapain aja sih. Pertama, kita sudah melaksanakan mini bootcamp dan pendaftarnya itu 41.000 lebih. Ada kenaikan 137% dari tahun 2022 dan malam hari ini juga sudah ada 600 pendaftar ya. Itu luar biasa banget untuk satu mini bootcampnya Expert. Dan nggak itu saja gitu ya. Kita juga sudah meluluskan gitu ya 4.200 lebih alumni intensif bootcampnya Expert. Jadi perbedaan mini bootcamp sama intensif bootcamp, kalau mini bootcamp itu cuma 1 sesi, kalau intensif bootcamp itu 8 sesi. Nah, kita sudah ada 4.200 selama 2023 kemarin. Kenaikannya 133%. 3 thumbs up. Nah, terus ini ya, kita sudah menyelenggarakan 106 intensif bootcamp dan 96 mini bootcamp. Kenaikannya seperti itu. Kita belajar apa aja sih? Ada Microsoft Excel for Data Analysis, ada Flutter, ada Internet of Things, ada Web Development. Yang kelima ada Talent Acquisition, yang malam hari ini kita juga akan bahas. Dan yang terakhir ada ChatGPT for Digital Marketing. Nah, ini klien-kliennya Expert, ada 20 klien. 99 training batch dan ada 3.200 accelerated training alumni. Dan karena itu semua teman-teman, tanpa dukungan tidak mungkin di tahun 2023 Expert bisa menjadi lembaga pelatihan kerja berizin dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi terima kasih buat supportnya teman-teman, buat teman-teman yang baru join nih, baru kenal sama Expert, yuk langsung mulai kepoin info-info tentang Expert. Oke, kita skip aja. Nah, ini salah satu tadi ya corporate training ya. Ini klien-klien kita. Nah, langsung kita panggil mungkin ya pembicara kita pada malam hari ini. Halo Kak Embun. Halo, selamat malam. Jadi ngepost dulu nih buat Mas Farehan. Selamat malam Mas Farehan. Selamat Halo malam Kak teman-teman semua. Embun. Wah, suaranya aja udah bikin semangat gitu ya. Renyah banget gitu. Kayak gitu. Aduh, Gimana Kak Embun? suaranya Lagi di sekali. mana nih kalau boleh tahu? Kebetulan saya lagi di sebuah kota. Mungkin kalau buat teman-teman di sini yang satu kota mungkin bisa kumpul bareng, bisa sessionnya offline gitu ya. Saya lagi Di ada di mana kalau boleh Yogyakarta, tahu? teman-teman semua. Oh, Jogja. Oke, di Iya, Jogja. di Yogyakarta. Nah, ini Betul. udah di Di spill juga ya daerah sama. Jalan Kaliurang ya. Oh, Nah, Jalan ini. Kantor. Udah di-spill sama Kak Embun kalau Expert tuh base-nya dari Jogja, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di Jogja, bisa nih kapan-kapan kita kopdar kayak gitu ya. Atau ada offline session-nya. Oke, sebentar ya Kak Embun. Kita akan sampaikan dulu aturan main pada malam hari ini. Jadi pertama, ini ada presensi. Silakan teman-teman bisa langsung screenshot atau mengisi presensi. Nanti linknya juga akan dikirimkan eh, tim expert ya melalui kolom chat. Jadi presensi akan kita kirimkan di depan. Jadi mohon untuk teman-teman nanti di tengah sesi jangan bertanya link presensinya di mana, karena link presensi sudah kita berikan di depan. Gitu ya. Kita pengen buat teman-teman serius ya, teman-teman yang fokus, kita respect buat teman-teman yang mau belajar kayak gitu ya. Jadi jangan kemudian memberikan spam gitu ya link presensi, karena link presensi sudah kita berikan di depan. Seperti itu nanti akan di-share oleh tim expert juga. Kemudian kalau ingin bertanya gitu ya, nanti linknya juga akan disampaikan tim expert ya di kolom chat. Langsung ke Menti dengan format nama underscore pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang bingung, silahkan drop pertanyaannya melalui Menti dengan format nama underscore pertanyaan. Mungkin tim expert bisa dibantu untuk share link presensinya di kolom chat dan juga link Mentinya untuk Q&A. Seperti itu. Siap, mungkin tidak berlama-lama lagi. Kita akan sambut Kak Ambun gitu ya. Nanti perkenalan lebih detailnya sama Kak Ambun sendiri gitu ya. Kak Ambun Savana, seorang talent acquisition expert, juga
sebagai mentor di mana-mana ya. Kita sering banget lihat Kak Embun di berbagai macam sesi gitu ya. Jadi malam hari ini saya sambut Mbak Embun, Introduction to HR Talent Acquisition, a Strategic Exploration of Talent Acquisition in Human Resources for Sustainable Organizational Success. Screen dan waktu saya berikan kepada Kak Embun. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat malam. Thanks kudos buat Mas Farhan ya. Perkenalannya luar biasa, end to end. Semua informasinya sudah tercakup semua. Gimana nih teman-teman? Sudah pada kenal sama expert belum pada malam hari ini? I think teman-teman sudah mulai kenal ya sama expert ya. Oke, mungkin sambil aku share screen. Oke, suara saya terdengar jelas ya teman-teman ya? Oke. Oke, well, halo teman-teman semua. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Embun. Dan di dalam 3 tahun terakhir ini, memang saya berfokus di dalam bidang human resources maupun human capital. Sebenarnya basicnya saya di dunia seorang general affairs, teman-teman. Seperti itu. Jadi, basicnya saya tuh seorang GA. Waktu itu terus berkembang menjadi seorang HR GA, gitu ya. Di setahun sampai 2 tahun awal saya berkarir. Kemudian di salah satu startup, akhirnya saya berkembang lagi, gitu ya lebih fokusnya kepada people associate gitu ya. Di people associate ini saya lebih fokusnya ke dalam strategical things untuk bagian people development dan juga organizational development. Dan alhamdulillah di tahun ketiga ini gitu teman-teman ya. Di tahun ketiga ini sambil saya S2 dan alhamdulillah sudah selesai S2 saya, saya diberikan amanah untuk berkembang dan berbagi bersama dengan expert untuk menjadi human capital lead di expert dan juga di iGrow begitu. Jadi expert dan iGrow ini dia di satu perusahaan yang sama di bawah Widya Edu, Widya Siloka, Widya Institute dan Arutala. Jadi di bawah saya seperti itu. Nah, dua produknya di sini adalah iGrow dan juga expert. Dan talent acquisition, teman-teman, ini menjadi salah satu pilar yang saya overview, yang di dalamnya juga saya terlibat, dan saya mensupervisi tim saya di bagian talent acquisition. Kudos juga buat tim saya mungkin malam ini mendengarkan saya ya, seperti itu ya. Karena memang mereka-mereka ini yang secara operasional, mereka langsung terjun, dan di sini saya lebih kepada mensupervisi, tapi satu dan lain hal tentunya saya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Harapannya suatu hari teman-teman yang akan berbicara gitu ya di layar ini gitu, teman-teman bisa menggantikan ke depannya seperti itu ya, dan teman-teman bisa jauh lebih membawa expert dan juga perusahaan dimanapun teman-teman berkarir dan juga berkarya menjadi jauh lebih baik lagi. Dan di malam hari ini saya mengucapkan welcome to my class. Selamat datang di dalam Introduction to Talent Acquisition, a Strategic Exploration of Talent Acquisition in Human Resource for Sustainable Organizational Success. So, teman-teman, kalau kita ngomongin tentang talent acquisition, apa nih yang ada di pikiran teman-teman? Mungkin saya mau tanya dulu nih, kira-kira kalau kita ngomongin talent acquisition itu apa gitu ya? Oke, talent acquisition itu apa nih teman-teman? Rekrutmen. Oke, bagus Mas Vicky. Mungkin yang lainnya, apa itu talent acquisition? SDM. Oke, itu jawaban ini sih, jawaban yang aman ya, sumber daya manusia. Cara kita mendeskripsikan kandidat baru. Oke, rekrutmen. Oke, mencari kandidat atau talent-talent terbaik. Good. Ini Kak Ali Ilmi, proses untuk menarik karyawan dan memperkerjakan kandidat yang sesuai dengan perusahaan. That's good one. Yes, betul. Jadi sedikit banyak, betul apa kata teman-teman ya. Jadi talent acquisition itu berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk merekrut, bagaimana cara kita untuk meng-hiring, placement candidate, seperti itu ya. Oke, thanks kudos buat Mbak Tavia nih, sourcing talent. Yes, itu salah satu function daripada talent acquisition. Wah, ada yang di screenshot juga ya, talent acquisition ya. Oke, rekrutmen dan retensi karyawan. Kudos buat Mas Ferry ya. Luar biasa, good. Terkait dengan rekrutmen dan retensi karyawan. Mbak Intan mengidentifikasi karyawan sesuai kebutuhan perusahaan. Ya, that's one function of us gitu ya. Mencari talenta terbaik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yes. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman katakan itu betul semua. Kenapa kok betul? Karena itu itu adalah salah satu function daripada talent acquisition, teman-teman.
Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang talent acquisition itu intinya adalah bagaimana caranya kita membuat suatu strategi, membuat sebuah proses gitu ya, terjun di dalam sebuah proses untuk menarik, dari mulai menarik teman-teman, menarik karyawan yang potensial, kemudian bagaimana cara kita mencari karyawan yang potensial, hingga menempatkan karyawan yang tadi awalnya masih potensial, kita tempatkan ke tempat yang paling sesuai untuk mengisi peran tertentu di dalam perusahaan. Jadi sifatnya end to end, teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin tentang headhunter, kita ngomongin tentang rekrutmen, of course, kita mulai dari eh, kita mulai dari hiring, sourcing, hingga onboarding. Tapi kalau kita ngomongin tentang talent acquisition, kita juga berpikir bagaimana strateginya untuk menarik karyawan yang potensial. Bahkan meretensi setelah karyawan ini kita onboard. Means maksudnya seminimal ketika dia masuk ke dalam probation period, 3 bulan ya di awal. Itu salah satu bentuk tanggung jawab dari seorang talent acquisition. Nah, goals-nya apa sih? Sebenarnya sama aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang, uh, kalau teman-teman mungkin di sini yang kuliahnya di jurusan manajemen, apa sih tujuan dari manajemen human resources gitu ya? Kita berusaha untuk menempatkan the right man on the right place at the right time. Gimana cara kita bisa menempatkan kandidat dengan posisi terbaik, di tempat yang terbaik, dan di waktu yang terbaik. Kenapa menempatkan kandidat itu penting, teman-teman? Di tempat yang terbaik, dan kandidatnya harus sesuai. Nanti akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita breakdown, teman-teman, talent acquisition itu dia cabangnya banyak, functionnya banyak. Nggak hanya sekedar kita ngomongin tentang rekrutmen. Di dalam rekrutmen, kita ada beberapa poin-poin function yang lainnya. Contohnya berkaitan dengan strategic sourcing, assessment and selection, hiring, onboarding. Pertanyaan nih, sering banget terjadi. Kak, kalau misalnya talent acquisition, apakah bisa digantikan dengan AI? Bisa digantikan dengan HRIS? Kalau gitu ngapain dong Kak aku berkarir dalam dunia talent acquisition? Well, teman-teman, kalau kita sering mendengar yang namanya HRIS, kemudian kita mencari, kita mungkin menggunakan beberapa tools terkait dengan optimasi rekrutmen. Mereka memang bisa membantu kita untuk menemukan kandidat terbaik untuk rekrutmen, untuk selection, namun tidak bisa menggantikan peran manusia untuk strategic sourcing, untuk strategik bagaimana menentukan assessment dan juga selection yang sesuai dengan apa yang kita hiring. Seperti itu. Mungkin bisa mempercepat cara-cara kita, mengautomasi bagaimana cara kita untuk misalnya scheduling interview, kemudian scheduling terkait dengan emailing, mungkin berkaitan dengan bagaimana kita melakukan assessment dengan cara yang lebih mudah gitu ya. Itu bisa kita automasi. Tapi bagaimana strategic sourcing-nya, strategic branding-nya dan sebagainya itu tetap membutuhkan manusia. So, menurut saya pribadi itu tidak 100% langsung digantikan oleh manusia, digantikan oleh mesin gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap membutuhkan strategi dari person. That's why kalau saya ngomong sama teman-teman, teman-teman kalau jadi karyawan, jadi intern, jadi dimanapun gitu ya, teman-teman jangan cuma bekerja sesuai dengan task teman-teman, tapi do the extra mile. Building your value itu di dalam diri teman-teman. Ketika teman-teman jadi seorang talent acquisition, yuk coba kita sama-sama berpikir kritis. Berpikir kritisnya apa sih? Berpikir kritis bagaimana caranya kita membuat strategi sourcing yang efektif. Kita berpikir kritis bagaimana caranya membuat assessment yang sesuai untuk kandidat tertentu. Bagaimana cara kita merangkum terkait dengan data yang ada, kita terjemahkan menjadi sebuah rekomendasi plan yang bisa digunakan oleh manajemen tingkat atas untuk membuat decision making. Nah, itulah yang saya maksud teman-teman. Jadi harapannya teman-teman yang masuk ke dalam sesi kelas saya malam hari ini, kalau sekarang berpikirnya berbeda. Yang awalnya kita hanya berpikir di dalam bekerja, kita berpikir hanya target oriented, tapi kita berpikir kritis. Bagaimana caranya kita dari apa yang kita kerjakan? Kita bisa belajar, kita bisa building our value, kita bisa upgrade. Dan disitulah nilai kita menjadi seorang talent acquisition. Udah buat teman-teman semua. Oke, next. Kita ngomongin selain dari rekrutmen, kita masuk ke dalam planning strategi. Inilah bedanya dengan kita sekedar rekrutmen, merekrut orang ya, seperti itu. Karena di dalam membuat planning dan strategi kita harus align dengan business goals tentu, kemudian dengan bagaimana HR dan talent management integration. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana team structure,
kemudian workforce planning-nya, of course di setiap perusahaan pasti mereka punya namanya MPP atau manpower planning. Nah, kita harus align dengan itu semua. Kita juga harus align dengan apa fokus bisnis ke depan. Itulah kenapa kalau saya ngomongin tentang dunia HR, HR itu kita nggak hanya berpikir tentang bagaimana cara memanajemen SDM, tapi kita juga harus berpikir, kita harus punya sisi yang namanya business acumen. Kita harus paham, kita harus belajar gitu ya. Apa sih prioritas bisnis sekarang? Apa sih tren yang ada dan bagaimana cara kita bisa mengikuti tren yang ada dengan menyediakan workforce yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kenapa? Biar perusahaannya nggak boncos gitu ya. Oke. So, next, kita masuk ke dalam proses excellence. Output yang baik selalu hadir dari input dan juga proses yang baik. So, this way kita harus bisa memberikan proses yang baik. Lah, kan kita cuma merekrut orang, Kak Bun. Loh, jangan salah. Merekrut orang, atau kita ngomongin tentang talent acquisition, begitu. Kita ngomongin tentang talent acquisition, itu kita juga berpikir bagaimana caranya kita building experience journey yang baik bagi kandidat-kandidat yang kita rekrut gitu. Itulah bedanya dengan recruiter. Kita berpikir bagaimana caranya membuilding experience dia ketika kita onboard, cara penyambutan yang baik, kemudian memberikan informasi yang relevan dan sesuai kebutuhan, tidak too much. Kemudian bagaimana caranya kita memudahkan orang yang baru masuk ini supaya beradaptasi dengan jauh lebih cepat. Itu menjadi hal yang harus dipikirkan sebagai seorang talent akuisitor ya, gitu. Kemudian berkaitan dengan compliance. Nah, ini juga perlu untuk kita pahami. Kemudian kita mulai berpikir terkait dengan talent segmentation. Nah, seorang talent acquisition, gitu ya teman-teman ya, kita juga dituntut dengan berbagai macam metrik. Nah, terkait dengan metrik ini mungkin kita akan bahas ya teman-teman di section yang berbeda karena kalau kita ngomongin tentang metrik banyak banget terkait dengan time to fill, berkaitan dengan time to hire dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Kali ini kita lebih fokusnya kepada pengenalan dulu, introduction terkait dengan talent acquisition. Udah mulai kerasa ya ini panas-panasnya ya. Aduh, ampun kok malam ini aku suruh belajar berat ya. Gak apa-apa, kita ambil aja ini sambil ngobrol aja kalau temen-temen sambil makan, mau sambil misalnya mau sambil nyatet juga boleh, kalau misalnya mau disambil nyetir juga boleh. Semoga harapannya juga bahasa yang daging ini bisa sampai ke teman-teman semua dengan enak juga, gitu ya. Oke, kemudian teman-teman, ada 3 pilar di dalam talent acquisition, teman-teman. Yang pertama adalah attraction. Attraction adalah bagaimana cara kita, teman-teman, oke, terkait dengan attraction. Attraction ini adalah bagaimana caranya kita, gitu ya, untuk kita menarik kandidat yang potensial untuk masuk ke dalam perusahaan. Hal ini mencakup bagaimana strategi untuk melakukan employer branding serta membangun value proposition bagi karyawan. Siapa bilang orang SDM, seorang HR itu kita nggak mikirin tentang branding. Nggak cuma orang marketing, HR pun juga kita mikirin tentang branding. Employer branding itu penting gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa menarik karyawan yang potensial, kita bisa memberikan gambaran ketika orang itu terjun di dalam sebuah perusahaan ini loh yang akan kamu kerjakan. Value added-nya itu ada hal lain selain monetary benefit, selain daripada salary dan juga compensation. Tapi you have uh, sistem manajemen yang kekeluargaan misalnya, terus habis itu misalnya berkaitan dengan tools, berkaitan dengan adanya jaminan terkait dengan work-life balance dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari employer branding. Maka dari itu kalau misalnya kita lihat ya teman-teman ya, kata teman-teman pernah nggak lihat di dalam Instagram itu sampai di ads loh teman-teman yang namanya daily ad something gitu ya gitu, daily ad something. Nah itu sampai di ads. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk mencari kandidat terbaik gitu ya. Yang pertama mencari kandidat yang terbaik, yang kedua mereka percaya dengan kandidat potensial yang mereka miliki, kandidat super yang mereka miliki, itu membangun kepercayaan bagi customer untuk invest ke mereka juga. Jadi nggak ada salahnya kita memberikan attraction yang baik seperti itu. Nah, di sini biasanya orang-orang talent acquisition kerjanya nggak sendirian. Mereka biasanya punya intersection sama teman-teman dari employer branding. Biasanya kalau misalnya di dalam perusahaan udah mulai besar, mereka ada bagian tim employer branding sendiri atau people development sendiri seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua nih teman-teman berkaitan dengan selection. Selection ini proses di mana kita, betul, kita mencari the best candidate untuk bisa mencari person yang job fit maupun person yang organizational fit. Nah, di sini HR memang loh Kak, HR kan kita nggak tahu Kak, dia itu secara day to day-nya ngapain. Kita juga nggak tahu sebenarnya in detail apa sih target dia di dalam tim dia. Nah, setidaknya sebagai HR, saya selalu memberikan understanding ke tim saya, setidaknya teman-teman itu paham dulu terkait dengan orang ini kita screening sudah organizational fit dan juga culture fit. Dan juga team fit, ini yang paling penting. Kenapa? Kita memberikan understanding tentang culture, itu juga harus disesuaikan dengan tim fitnya. Dengan bagaimana kita memberikan background kamu itu nanti ditempatkan di, misalnya, harus onsite di mana, dengan tim yang seperti apa, dengan warna tim yang seperti apa, bekerja sama dengan berapa orang, supaya orang ini juga mulai berpikir, oke, ketika aku bekerja, aku kerjanya sendirian, aku singular contributor atau aku tim contributor. Aku dituntut untuk hadir secara day to day atau enggak. Misalnya seperti itu. Itu juga salah satu bentuk gitu ya teman-teman ya. Kalau saya bilang namanya rekrutmen itu bukan posisi di atas dan di bawah, bukan posisi di mana kayak seorang HR itu kita sedang menginterogasi seseorang, enggak. Tapi kita sebenarnya tuh posisinya setara gitu ya. Kita berusaha untuk menyampaikan, mengkonfirmasi lah istilahnya. Mengkonfirmasi bahwasanya orang yang kita ajak berdiskusi itu sesuai dengan posisi yang yang kosong, posisi yang kita butuhkan gitu. Dan orang yang kita ajak diskusi, dia pun juga kita buat dia make sure dia paham terkait dengan day to day kerjaan dia tuh apa sih gitu ya. Terus habis itu terkait dengan timnya dia seperti apa, target dia seperti apa, seminimal seperti itu. Baru kemudian terkait dengan teknis dan sebagainya, mungkin nanti baru bisa disampaikan ketika sudah bertemu dengan user. Atau misalnya di dalam sesi user interview atau knowledge test gitu ya. Atau FGD, misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan attrition. Attrition. Nah, attrition ini gitu ya, kita berusaha membuat strategi bagaimana mempertahankan karyawan yang potensial sesuai dengan karakteristik dan susunan organisasi. Nah, salah satu bentuk metrik dalam talent acquisition, teman-teman, itu berkaitan dengan terkait dengan presentase seseorang ini bisa lolos dari probation. Nah, itulah kenapa teman-teman seorang talent acquisition, kita nggak hanya berhenti orang ini onboarding selesai. Tapi bagaimana caranya kita memastikan orang yang kita onboard ini nggak langsung keluar gitu ya. Bayangkan dong ketika kita nge-hire kita di dalam sebuah perusahaan, turnovernya tinggi banget. Ketika dibedah, wah banyak nih orang-orang yang baru masuk, baru 3 hari, seminggu keluar. Nah ini kenapa nih? Ini perlu kita gali gitu ya. Dan data dari orang-orang talent acquisition ini, yang biasanya dibutuhkan sama orang-orang OD, Organizational Development, untuk mereka merancang strategi. Ketika turnover terlalu tinggi, ambil data dari orang-orang talent acquisition. Nah, kamu gimana nge-hire-nya? Berapa orang yang kamu masuk, berapa lama seseorang itu berada di dalam probation station? Rata-ratanya berapa? Ada yang di-extend apa enggak? Kemudian berapa persen orang-orang yang convert dari orang yang probation menjadi full time, purely mereka memang menjadi karyawan seperti itu. Itu menjadi salah satu daripada banyak data yang dibutuhkan oleh seorang OD ketika merumuskan strategi perusahaan. Nah, itulah kenapa kalau saya bilang peran dari talent acquisition itu sangat besar. Nggak cuma berhenti dari merekrut orang, tapi apa yang kita suguhkan, data apa yang kita berikan, itu ternyata berdampak jauh. Gitu, teman-teman. Oke, nah kemudian, nah ini paling ditunggu. Apa sih Kak beda? Terus apa sih bedanya talent acquisition dengan rekrutmen Kak Ambun? Oke, nah bedanya apa? Kalau rekrutmen, kita hanya berpikirnya short term, gitu kan. Apa kita sedang hiring apa, ya itu yang harus difulfill segera. Beda dengan talent acquisition. Talent acquisition adalah bagaimana kita merancang strategi jangka panjang. Nggak semua open position itu harus difulfill dengan external hiring. Tapi juga bisa difulfill dengan job rotation, misalnya. Kemudian misalnya dari kita mengembangkan dari, misalnya kita mendidik dari teman-teman junior untuk bisa mereka berkembang, kemudian masuk ke dalam senior. Nah, itulah kenapa di dalam perusahaan-perusahaan teman-teman sekarang, daripada
hiring top hire gitu ya, atau pro hire karena harganya mahal, mereka buat nih program-program MT misalnya gitu ya, internship yang dia berjenjang misalnya, itu salah satu bentuk di mana perusahaan itu mereka berfokus pada long term. Mereka berusaha mendidik orang-orang yang masuk ke dalam jajaran posisi-posisi penting, posisi-posisi perusahaan gitu. Itu bedanya ya teman-temannya dengan rekrutmen. Nggak semua harus diselesaikan dengan hiring. Bisa juga dengan strategi promotion. Misalnya seperti itu. Jadi banyak banget sebenarnya strategi untuk mengfulfill kekosongan jabatan. Gitu. Ketika kita punya strateginya, gitu ya. Nah, rekrutmen, gitu ya, itu uh, biasanya digunakan untuk staff atau staff middle, misalnya seperti itu. Nah, beda dengan talent acquisition. Kalau talent acquisition ini, teman-teman, kita berfokus untuk berpikir secara strategi seperti itu ya. Dan biasanya digunakan untuk mengisi posisi-posisi yang sulit untuk diisi. Contoh, managerial level. Ya, kayak gitu. Biasanya managerial level itu untuk perusahaan-perusahaan tertentu mereka lebih baik mendidik, mengcoaching, memberikan pengembangan bagi karyawan-karyawan yang potensial untuk mereka persiapkan mereka ke depannya mendapatkan promosi. Itu jauh lebih oke dibanding dengan mereka pro hire. Kenapa? Orang-orang yang sudah bekerja 10 sampai 15 tahun, memang mereka itu oke, mereka mungkin memahami bidang apa yang mereka kerjakan, tapi belum tentu culture dan juga organizational fit. Nah, itu yang perlu untuk kita pahami ya, apalagi di jenjang manajerial yang mereka fokusnya adalah decision maker. Gitu. Kemudian, nah, eh, ketika untuk recruiter gitu ya, kita biasanya bisa dideploy immediately seperti itu. Jadi biasanya kalau kita ngeliatin tentang recruiter ya, mereka selalu memiliki kebutuhan untuk melakukan rekrutmen seperti itu. Nah, beda dengan eh, talent acquisition karena memang dia fokusnya adalah melakukan planning ya, seperti itu. Tentu dalam mereka membuat decision untuk mereka open hire gitu ya, mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan juga planning. Nah, dan kalau misalnya saya bisa bilang rekrutmen ini menjadi salah satu part daripada talent acquisition. Hiring, rekrutmen, onboarding itu menjadi salah satu part daripada talent acquisition. Tapi talent acquisition belum tentu menjadi partnya rekrutmen. Kalau saya bisa kasih kesimpulan itu, teman-teman. Oke, nah, teman-teman, kenapa sih kita itu penting banget melakukan talent acquisition, teman-teman? Nah, ini ada beberapa nih benefit kita ketika kita melakukan talent acquisition. Yang pertama adalah attracting top talent. Yes, kalau misalnya kita bisa memberikan strategi yang baik, membangun branding yang baik, tentu kita akan membangun kepercayaan orang-orang untuk mau bekerja dengan kita, khususnya bagi orang-orang yang top talent. Pak, kenapa kita harus hiring top talent? Kenapa nggak yang biasa aja? Toh juga harganya murah. Hey, teman-teman, berhati-hati gitu ya, teman-teman ya. Pak, kita sebagai human capital, ya, terutama human capital side, kita selalu memandang bahwasannya employee as our asset. Means, setiap orang perlu diperlakukan secara spesial supaya mereka bisa berkembang secara spesial dan memberikan specialty yang luar biasa bagi perusahaan. So here, kenapa kita membutuhkan top talent? Ketika kita bisa hiring top talent, kita akan mereduce cost terkait dengan kegagalan, terkait dengan human error, bahkan lebih besarnya terkait dengan kegagalan bagi perusahaan untuk bertumbuh, berkembang, mendapatkan revenue. Nah, itulah kenapa hiring top talent itu sangat penting. Yang kedua, reducing cost. Yes, itu merupakan salah satu benefit ketika kita meng-hire top talent. Yang ketiga, teman-teman, berkaitan dengan improving employee retention. Ketika kita berpikir tentang talent acquisition, kita berpikir bagaimana caranya kita menurunkan turnover di dalam sebuah perusahaan. Kita berpikir bagaimana caranya kita meretensi karyawan-karyawan yang mereka potensial seperti itu untuk mereka bertahan dan juga mereka bisa memberikan inovasi lebih bagi perusahaan seperti itu. Yang keempat, building productive team. Ketika kita bisa menempatkan kandidat yang sesuai, tentu mereka jauh memiliki waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan orang-orang yang memang mereka mungkin kurang fit gitu ya.
Ketika mereka fit, mereka waktu untuk beradaptasi dengan tim, beradaptasi dengan job desk, beradaptasi dengan target-target jauh lebih cepat, automatically akan meningkatkan produktivitas di dalam tim. Automatically juga akan meningkatkan roda sinergi antar satu sama lain di dalam tim sehingga ketercapaian target itu jauh lebih mudah. Begitu, teman-teman. Yang ke, sorry, ini angkanya salah, teman-teman. Yang kelima, creating diverse and inclusive workplace. Nah, ini penting, teman-teman. Kenapa? Ketika kita bisa hire orang dengan, gini, ketika kita ngomongin tentang talent acquisition, otomatis kita punya namanya talent pool. Nah, talent pool yang baik adalah talent pool yang dia tuh diverse sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa melihat kandidat-kandidat yang potensial, kandidat-kandidat yang oke dari berbagai macam sudut pandang. Gitu. Nah, ketika kita bisa memberikan diversity yang oke, diversity yang baik, tentu akan menciptakan lebih produktif. Seperti itu. Yang kelima, ensuring business continuity. Nah, ketika kita bisa meng-hire orang-orang yang potensial, teman-teman, kita bisa membangun bisnis yang lebih berkesinambungan ke depan. Kenapa? Karena company growth-nya juga terjaga, gitu ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya, effective succession planning and succession management. Kita bisa memberikan planning yang lebih efektif, tidak terlalu boncos. Kita bisa memperkirakan orang-orang yang akan turnover siapa saja dari jauh-jauh hari. Dari situ kita juga bisa memberikan manajemen yang lebih succession management. Yang terakhir adalah boosting business performance. Dengan kita bisa menempatkan orang-orang yang sesuai, automatically akan meningkatkan performa di dalam bisnis untuk mereka bisa achieve target-target perusahaan. Itulah sudut pandang HC, gitu ya teman-teman. Itulah sudut pandang seorang talent acquisition. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya berpikir singkat, kita tidak hanya berpikir, oke dapat target selesai, isi. Kalau misalnya udah dapat kandidat yang sesuai, oke diisi gitu ya. Terus sudah selesai tanggung jawab saya, enggak di situ. Tapi kita berpikir bagaimana orang ini bisa bertahan, orang ini berkembang, orang ini dia bisa berkontribusi besar gitu ya, bersinergi dengan yang lainnya, sehingga memacu peningkatan roda produktivitas di dalam tim, bahkan hingga ke target perusahaan seperti itu. Oke, teman-teman semua. Nah, ini ada talent acquisition strategy. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang talent acquisition, kita ngomongin tentang rekrutmen, oke. Kak, rekrutmen cuma tinggal kita set terkait dengan schedule, kemudian kita on interview, kemudian kita kasih knowledge test, selesai. Nah, strateginya gimana sih, Kak, supaya kita bisa mengautomasi dan juga mengoptimalisasi peran daripada talent acquisition, Kak, gitu ya. Nah, teman-teman, ada 4 hal yang teman-teman perlu pahami. Yang pertama adalah menggunakan teknologi di dalam talent acquisition. Nah, untuk kita bisa membangun employee experience yang positif, employee experience yang baik, gitu ya, teman-teman ya, kita menggunakan beberapa teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya simple, untuk meminimalisir adanya human error. Coba, teman-teman, kalau misalnya kita melakukan scheduling secara manual. Kita set di Google Calendar. Terus habis itu, ternyata ada perubahan gitu ya. Akhirnya kita setnya harus set secara manual, reset secara manual. Otomatis akan besar kemungkinan mungkin settingan kita salah. Atau mungkin dari, apa namanya, mungkin link yang nggak muncul dan sebagainya gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi pandangan kandidat terhadap perusahaan kita. Jangan salah, seorang talent acquisition itu adalah orang pertama yang menjadi garda terdepan seorang HC, bahkan perusahaan untuk mengenalkan perusahaan bagi kandidat. So, this why itulah pentingnya bagi kita menggunakan teknologi. Salah satu bentuk teknologi yang bisa teman-teman gunakan apa? iCrowd. Simple. Gitu. iCrowd ini menjadi salah satu terobosan bagi HR, teman-teman, di mana kita bisa memberikan assessment terkait dengan psychological, berkaitan dengan tes DISC, tapi COSTIC, tes kemudian ada tes kepemimpinan, MBTI, yang di situ teman-teman bisa akses dengan mudah dan hasilnya pun juga akurat, bisa teman-teman gunakan tidak hanya untuk proses rekrutmen, bahkan bisa sampai ke talent matching, gitu teman-teman. Terus kemudian nih, kita next ya, mungkin tadi ada sedikit iklan terkait dengan iCloud. Oke, yang kedua adalah implement data-driven decision making. Nah, ini nih, Kak, jadi seorang
HR, apalagi bagian talent acquisition tuh harus bisa baca data nggak sih, gitu ya. Kalau saya selalu menekankan ke anak-anak saya, kamu kalau misalnya kerja sama saya nggak mau dapat asumsi. Saya maunya kamu harus tunjukkan ke saya dalam bentuk data. Datanya gimana, gitu ya. Hasilnya gimana? Kok kalkulasi kamu bisa kayak gitu, maksudnya apa? Gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman belajar tentang talent acquisition, teman-teman perlu untuk mendeterminasikan kandidat seperti itu secara lebih efektif dan efisien dan mengurangi bias. Tujuannya apa? Agar strategi yang dibentuk pun lebih efektif dan juga efisien. Strategi yang dibentuk fit sesuai dengan problem yang ada. Gitu. Nggak sifatnya bias, nggak sifatnya berdasarkan pada assumption. Nah, ini paling sering nih kalau misalnya teman-teman mungkin, mohon maaf, mungkin teman-teman bekerja di UMKM, teman-teman bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih baik, terobosan yang lebih baik setelah ikut kelas sesi saya malam hari ini. Mungkin bisa sambil ngobrol ya sama ownernya gitu. Kak, tadi saya ikut kelasnya Kak Ambun nih gitu ya. Mulai besok saya mau merekrut orang, saya mau buat talent acquisition pipeline. Jadi di dalam situ udah ada datanya terkait dengan berapa orang yang saya hire, kenapa ini orang saya hire dan ini kenapa enggak gitu ya. Terus habis itu saya punya nih Kak alat tes baru namanya iCrowd gitu ya. Dengan iCrowd ini kita bisa melihat, oh ternyata kandidat seperti ini yang kita butuhkan. Nah itu juga bagus banget teman-teman. Owner itu suka hal-hal yang berkaitan dengan data driven. Jika begitu teman-teman menghindari namanya assumptions yang biasanya kita cuma oh Kak ini kayak saya hire alasannya karena ya tadi saya lihat pas dia interview oke sih. Tapi setelah tapi kemarin waktu aku kasih tes dia nggak jawab. Terus habis itu gini, terus habis itu gini. Nah, terus ini data yang valid yang mana? Kayak gitu kan. Nah, itu sih teman-teman. Oke, back to the topic. Nah, selanjutnya berkaitan dengan resigning high performing staff. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang talent acquisition gitu ya, kita juga harus membangun strategi terkait dengan attractive compensation package. Berkaitan dengan training program, career path, dan sebagainya, apapun yang sifatnya bisa attracting talent yang baik, talent-talent yang oke untuk mau bergabung bersama kita. Bahkan bisa juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengemas dan memperkenalkan our company company culture, company value gitu ya. Sesuatu yang bisa menarik orang-orang untuk mau bekerja dengan kita. Kamu pernah lihat nggak NGO? Nah, ini kan lucu juga ya. Mereka basicnya NGO. Mereka fokusnya adalah berkaitan dengan kita memberikan pengembangan kemanusiaan seperti itu ya. Apa yang membuat mereka menarik? Karena value yang mereka bawa, karena kebaikan, karena impact yang mereka bawa. Nah, itu juga bagus juga. Itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk men-attract our potential talent gitu ya. Kemudian ada berkaitan dengan building positive candidate experience. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kita harus berusaha bagaimana mengurangi adanya human error selama proses rekrutmen hingga onboarding. Oke, teman-teman. Selanjutnya di sini kita menggunakan nah, terkait dengan tools dan platform. Kak, kalau misalnya jadi seorang talent acquisition, berarti saya harus punya tools apa aja sih ya, teman-teman? Yang pertama berkaitan dengan job posting dan juga saya fokusnya ke dua ya teman-teman ya, karena ada banyak banget tools-nya gitu ya. Tapi kita mau fokus ke dua ini dulu. Minimal dua ini teman-teman paham gitu ya. Pertama terkaitan dengan job posting dan juga candidate searching. Nah, untuk job posting teman-teman bisa menggunakan LinkedIn, Glean, Tekadya, lokal apa namanya? Website terkait dengan lokal job gitu ya biasanya. Atau biasanya teman-teman bisa menggunakan Telegram channel, Instagram post, itu juga salah satu bentuk di mana teman-teman mulai candidate searching maupun job posting. Nah, enaknya kalau teman-teman menggunakan LinkedIn, Gleans gitu, biasanya mereka bisa ini sih, mereka bisa nge-screening sendiri gitu. Termasuk juga, ya, menurut saya cuma dua itu sih. Yang lainnya biasanya nanti ada masuk terus kita screening sendiri gitu. Dan dua ini gratis sih gitu. Nah, kemudian untuk personality assessment, nah, untuk kita bisa mengoptimalisasi, kita bisa mengenalkan diri jauh lebih baik, supaya kita tidak bias, kita bisa menggunakan skill-nya dari IQ. Yang pertama ada MBTI atau tes minat bakat. Nah, ini kita bisa mendiferensiasi kandidat pilihan kita dari 16 tipe kepribadian. Kita bisa mengevaluasi dan menentukan tipe kepribadian sesuai dengan potensi perusahaan. Jadi ya. Kemudian, mohon maaf.
Oke, bismillah. Oke, kemudian ada DISC. Nah, dari SC ini kita bisa mengidentifikasi kandidat. Seperti itu. Melihat dari kepribadiannya. Kalau tadi kita melihatnya dari minat bakatnya, sekarang kita fokusnya ke kepribadiannya. Kita bisa menentukan melihatnya dari kepribadian DISC, sehingga kita bisa mendiferensiasikan menjadi 12 tipe kandidat. Kemudian ada tes Sapikostik. Nah, ini tes yang menurut saya cukup menggambarkan bagaimana seorang kandidat mampu beradaptasi dengan tim kita, apakah organizational fit, apakah team fit gitu ya. Itu menggunakan tes Labikostik. Kemudian ada tes MSDT di dalam tes ini, di dalam iCrowd. Nah, tes MSDT ini kita bisa mengidentifikasi kualitas kepemimpinan dari kandidat. Biasanya kalau misalnya kita mau hiring lead, hiring manager, tim koordinator, kita bisa gunakan tes MSDT. Jadi kalau teman-teman habis ini ketemu sama tim leadnya, ketemu sama ownernya, ya bisa nih ditawarin nih si iCrowd ini ya teman-teman, karena di jalan iCrowd itu banyak banget manfaat yang bisa didapatkan. Teman-teman bisa tes MBTI, DISC, Papikos, dan juga MSBT. Dan itu semuanya bisa dilakukan secara online, pendampingannya pun mudah, cara cara pakainya pun juga mudah ya gitu. Nah, biasanya kalau saya kasih tips and trick nih ya, kalau misalnya saya mau hiring all job level, biasanya saya kasih MBTI, DSC, Papikos. Nah, beda halnya kalau saya mau mencari manager, lead, kayak gitu ya, biasanya saya kasih tambahan tes MS. Seperti itu. Nah, ini ada dua lagi nih teman-teman. Semoga belum ngantuk ya. Apalagi nih malam Sabtu. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk belajar bareng sama expert. Harapannya juga nanti kita ketemu di kelas expert juga. Kebetulan saya juga pengajarnya. Alhamdulillah dikasih amanah di kelas expert. Jadi nanti kita ketemu lagi di kelas expert. Oke, kita balik lagi ke slide kita pada malam hari ini. Nah, talent acquisition job. Di dalam talent acquisition job itu ada beberapa teman-teman ya. Biasanya starting dari talent acquisition specialist. Jadi, biasanya untuk menjadi seorang talent acquisition specialist, kita kerjanya biasanya mulai dari mengidentifikasi, sourcing, kemudian eh, apa namanya, melakukan screening. Biasanya saya kasih ke teman-teman yang talent acquisition specialist. Baru kemudian naik menjadi talent acquisition coordinator gitu ya. Nah, di sini logistik, kemudian tugas-tugas administrasi untuk talent acquisition. Biasanya talent acquisition coordinator ini digunakan di perusahaan-perusahaan yang mulai skalanya di atas 500 orang, gitu karena kan kebutuhan hiring juga cukup besar. Kemudian terkait dengan talent acquisition manager, nah ini tugasnya adalah melakukan oversee terkait dengan talent acquisition strategi dan juga tim manajemen khususnya di bidang talent acquisition. Nah, selain itu ada juga yang namanya talent acquisition partner. Nah, untuk talent acquisition partner, ini berkolaborasi dengan hiring manager di dalam TA strategi dan juga melakukan guidance terkait dengan rekrutmen proses. Dan yang terakhir ini adalah impian banyak seorang talent acquisition yaitu menjadi head of TA ya, head of talent acquisition. Di mana head of TA ini melakukan shaping terkait dengan talent acquisition strategi dan ini harus align dengan organizational goals dan juga vision. Again, teman-teman, talent acquisition jobs ini tidak di semua perusahaan itu pasti open di semua job ini. Disesuaikan juga dengan kebutuhan dan juga fokus bisnis di perusahaan-perusahaan tertentu. Dan jangan khawatir, jangan sedih ketika di dalam perusahaan teman-teman, "Kak, tapi di perusahaan aku HR-nya cuma satu, itu ngerjain palu gada semua aja lu. Semua apa yang lu butuhkan gua ada lah. Pokoknya lu harus bisa kerjain semuanya gitu ya." Yes, jangan sedih, nggak usah khawatir. Selama teman-teman bisa belajar nanti, belajar bareng sama expert, khususnya di bidang talent acquisition, harapannya teman-teman bisa meningkatkan kualitas talent acquisition-nya di perusahaan teman-teman, di manapun teman-teman bekerja gitu ya. Dan eh, talent acquisition ini biasanya di perusahaan-perusahaan mid-level, dia nggak kerja sendirian. Biasanya dia bareng sama teman-teman HR yang lainnya, berkaitan dengan people engagement, gitu ya, people development misalnya seperti itu. Dan buat teman-teman yang masih singular contributor, jangan khawatir, jangan sedih, nanti kita belajar bareng lagi ya gitu ya. Oke. Dan yang terakhir teman-teman, ini ada beberapa skill yang perlu teman-teman eh, pahami, perlu teman-teman develop ketika teman-teman ingin berkontribusi gitu ya di bagian talent acquisition. Yang pertama adalah active listening. Nah, active listening itu bukan hanya sekedar kita cuman dengerin, berarti kita dengerin terus gitu
Kalau kita berpikir kritis dari apa yang dia disampaikan, kita bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengenal dia menjadi lebih dalam seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan communication skills. Of course, sebagai garda terdepan perusahaan untuk mengenalkan perusahaan bagi kandidat harus memiliki business communication yang baik seperti itu dan professional communication yang baik. Kemudian teknologi attitude, cultural awareness, kita harus memahami betul terkait dengan culture di perusahaan kita, memahami betul terkait dengan value dari perusahaan kita. Kemudian data literasi. Nah ini seorang HR apapun posisi teman-teman harus bisa baca data, gitu ya. Nah, menurut saya dulu lucu teman-teman. Saya tuh dulu SMA-nya itu IPA. Kemudian saya sempat masuk jadi orang IT. Saya dulu pernah mencoba menjadi programmer sekitar 2 pekan ya waktu itu saya kuliah. Terus alhamdulillah sama tempat kampus saya kuliah, saya merasa saya ya that's not me anymore karena saya merasa saya nggak terlalu suka ilmu yang terlalu eksak di mana 1 tambah 1 hasilnya 2. Saya ingin mencari 1 tambah 1 hasilnya bisa 2, bisa 5, bisa 3. Dan itu saya temukan ketika saya kuliah di bidang manajemen teman-teman. Nah, alhamdulillah saya dapat beasiswa lagi. Jadi alhamdulillah lah ya bisa pindah ke manajemen di bagian HR dan alhamdulillah bisa meneruskan di eh, S2 juga dibilang manajemen HR gitu ya. Nah, satu hal yang saya bisa kasih garis besar gitu. Apa yang bisa menjadikan seorang HR itu punya value adalah vision. Kak, di perusahaan kita itu turnovernya cukup tinggi. Oke, turnovernya tinggi. Boleh nggak coba dibuka dulu? Dari time to hire-nya kayak gimana? Kemudian coba dilihat dulu dari orang-orang yang passing the probation ini, kira-kira itu passingnya berapa lama? Berapa banyak kandidat yang tidak passing? Gitu. Kemudian dilihat dari apa namanya, berapa jumlah open position yang kita buka gitu ya. Kemudian berapa banyak orang-orang yang sudah sign over. Nah, itu bisa kita track dan kita bisa cari integrasinya di situ gitu. Misal, oh turnovernya itu terlalu tinggi karena di dalam proses hiring kita terlalu cepat seperti itu. Kita terlalu proses hiring yang standarnya 1 bulan kita bikin jadi 1 minggu gitu ya. Kita bikin jadi 1 minggu. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat dari diversifikasi kandidatnya, jumlah kandidat kandidat yang masuk ke kita itu kurang terdiversifikasi. Sehingga kita juga kesulitan untuk mencari kandidat yang paling sesuai gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita breakdown lagi dari onboarding prosesnya, nah, ternyata orang-orang yang passing the probation itu cuma misalnya cuma 60%. Itu kan juga jadi pertanyaan ya. Kenapa yang passing the probation cuma 60%? Kayak gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa cari linearitasnya gitu ya. Misal, oh yang lulus cuma 60%. Kemudian tadi ya, apa namanya, orang-orang yang kita hire cukup sedikit, maksudnya tidak terdiversifikasi gitu. Sehingga kita sulit untuk menemukan kandidat yang sesuai. Terus habis itu kita waktu hiringnya terlalu cepat. Kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Misal, oh kalau begitu kita buat yang namanya satu SOP khusus terkait dengan manpower request. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuan untuk memberikan standarisasi bagi dan juga memberikan understanding bagi tim lain kalau misalnya membutuhkan tim gitu kan kita tidak bisa hiring terlalu cepat. Apa impact-nya? Kita bisa jelaskan, Kak. Kenapa kita tidak berani melakukan hiring yang terlalu cepat? Alasannya karena satu, kandidat yang kita pilih belum mungkin tidak kualitasnya nggak terlalu bagus. Ketika kualitas ini tidak terlalu bagus, akan berpengaruh kepada cost. Baik cost dari masalah rekrutmen, bahkan bisa jadi berpengaruh ke dalam bisnis prosesnya di dalam tim kakak. Misalnya seperti itu. Itu juga perlu teman-teman komunikasikan datanya dari mana ya? Dapatnya dari data itu tadi. Gitu. Kemudian terkait dengan marketing skill, teman-teman harus bisa memperkenalkan perusahaan itu namanya marketing skill. Kemudian sales skill. Kemudian terkaitan dengan ratingnya, teman-teman harus gigih, harus tak harus ini sih. Kalau saya lihat itu harus ngerti, harus mau baca satu-satu, harus mau tekun ya, gitu ya. Kemudian berkaitan dengan kolaborasi. Seorang talent acquisition tadi sudah saya sampaikan, datanya sangat dibutuhkan bagi tim lainnya. Kemudian berkaitan dengan networking dan relationship building, gitu ya
Tidak hanya berpikir, oh berarti kan cuma masalah pertemanan aja. Enggak gitu. Bagaimana caranya kita bisa membangun network keluar? Kita bisa membangun jaringan-jaringan yang profesional keluar tuh seperti apa? Membangun relationship building misalnya. Yang biasanya partnership kita dapatkan dari ini teman-teman, partnership itu kita dapatkan dari apa namanya? Sorry, kita internship itu kita dapatkan dari open hiring, kita bisa dapatkan dari kerjasama dengan partner. Misalnya seperti itu. Kemudian terkaitan dengan self motivation, harus bikin self motivation yang bagus ya teman-teman, nggak boleh terlalu banyak moody gitu ya. Kemudian terkaitan dengan organizational skills, kita harus memiliki pemahaman terkait dengan kebutuhan organizational dan juga business focus. Kemudian berkaitan dengan time management. Seorang TA itu dia time discipline harus bagus gitu ya. Ketika kita mau ngomong seorang TA itu biasanya mereka punya hiring apa plan dashboard, dan biasanya anak-anak saya terbiasa dengan oke kamu harus punya kalender sendiri, target kamu gimana, proyeksi kamu gimana, gimana cara kamu untuk hire orang, misalnya hire junior, misalnya junior staff akan kamu hire di bulan bulan depan, di awal bulan, strategi kamu dari sekarang gimana, kapan waktu terakhir kamu melakukan searching dan sebagainya gitu ya. Itu menjadi salah satu indikator gitu ya. Bagaimana seorang TA itu nggak boleh terlalu banyak toleransi terkait dengan time management gitu. Kemudian berkaitan dengan negotiation skill. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa menegosiasikan apa yang perusahaan kita bisa provide dan non-provide, dan bagaimana cara kita mengkomunikasikannya secara baik dan juga profesional tanpa menyinggung maupun mengurangi hormat kita sebagai perusahaan bisa memberikan fasilitas terbaik bagi karyawan. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktunya. Harapannya nanti kita bisa bersambung lagi di kelas expert, dan harapannya juga teman-teman bisa belajar bareng sama bisa menggunakan iGroup, dan kalau teman-teman ingin ngobrol lagi sama saya, berdiskusi lebih banyak, teman-teman bisa scan barcode-nya ini langsung terhubung di dalam link ini saya. Nama saya benar, Embun Savana, ini bukan nama palsu ya, teman-teman ya. Kadang-kadang saya suka ditanya, itu Kak, itu nama pena apa nama orang ya teman-teman. Nah, Instagram saya juga sama, tapi mungkin saya nggak terlalu banyak ngepost terkait dengan professional life saya di Instagram. Saya lebih banyak ngepostnya di LinkedIn. Itu saja teman-teman. Terima kasih banyak, dan saya kembalikan lagi kepada Mas Farhan dan tim. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Embun atas materinya. Wah, tadi keren banget ya. Kalau kata anak zaman sekarang, materinya itu Wagyu A5 gitu. Jadi isinya daging semua gitu. Nah, buat teman-teman semua, ini sesinya belum berakhir ya. Kita masih ada kesempatan nih buat berinteraksi langsung dengan Kak Embun. Ya gitu ya. Tadi kita udah bicara A sampai Z terkait talent acquisition, walaupun baru sedikit-sedikit ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung ditanyakan melalui Menti dengan format nama underscore pertanyaan. Seperti itu ya. Dan linknya bisa dicari oleh teman-teman ya di link yang ada di kolom chat seperti itu. Jadi jangan kemana-mana. Nah ini juga akan ada informasi menarik terkait intensif bootcamp dari expert yang akan disampaikan oleh rekan saya. Halo Mbak Fatihah. Halo, selamat malam, Mas Farhan Oke, semuanya. siap. Ini langsung boleh langsung di-share info menarik dari expert gitu ya buat teman-teman yang tadi masih penasaran sama talent acquisition, terus caranya gimana sih Kak? Kayak gitu. Ini yang mau share aku atau Kak Fatih aja? Aku aja, Mas. Siap. Aku aja. Bentar ya. Oke, bentar, Mas. Wah ini banyak banget yang udah on cam, udah menggunakan background, ada Kak Madina, ada Kak Fahmi, Kak Nabila, Kak Nadifa. Wah terima kasih banyak ya. Nah ini ada info seru dari Kak Fatihah ya. Kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Sudah masuk ya, Mas? Sudah masuk. Silahkan Kak Fatihah. Oke. Halo semuanya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatiha, saya CRM dari Expert ya teman-teman. Nah, pada malam hari ini aku mau informasiin suatu informasi yang sangat A5 ya, tadi kalau kata Mas Farhan ya, sangat daging.
yang perlu teman-teman dengerin. Nah, jadi di kita ini ada bootcamp HR talent acquisition ya. Dan ini bisa untuk fresh graduate, bisa untuk upgrade skill, dan career switcher. Nah, kalau untuk fresh graduate, jadi teman-teman yang biasanya habis lulus, itu kan belum punya portofolio ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikut di kelas kita, biar dapat portofolionya, dan bisa menambah value ya teman-teman, nambah CV-nya teman-teman buat melamar pekerjaan. Dan juga teman-teman yang mau upgrade skill, mau ningkatin efisiensi dan produktivitas, mempercepat jenjang karir, professional resource dan sesuaiin skill dengan kebutuhan pasar. Nah, teman-teman juga bisa ikut kelas kita atau mau teman-teman yang karir switcher atau switch karir gitu ya. Jadi teman-teman yang misalnya dari finance misalnya terus tertarik untuk HR atau dari marketing tertarik untuk HR bisa banget ikut kelas kita gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ya, jadi di kita ada kelas namanya Intensive Bootcamp HR Talent Acquisition. Nah, untuk di Expert sendiri ini sudah batch ketiga ya teman-teman ya. Jadi sudah ada 2 kelas lalu dan sudah ada alumninya juga. Dan bootcamp terdekat kita ada di tanggal 12 Februari 2024 gitu teman-teman. Jadi sebulan lagi lah ya kira-kira gitu. Nah, apa sih yang bikin teman-teman harus ikut kelas di Expert? Nah, yang pertama, kita bakal ada 8 sesi live class dalam 1 bulan. Jadi, teman-teman di bootcamp kita itu langsung dengan mentor ya. Jadi, nggak dalam berbentuk video, tapi langsung live class dengan para mentornya. Dan ini seminggu 2 kali, jadi kurang lebih sebulan ya teman-teman. Dan ini ada di malam hari. Jadi, nggak akan mengganggu kegiatan malam-malam kegiatan teman-teman di pagi hari gitu ya. Jadi, yang bekerja di pagi hari, malamnya bisa ikut kelas kita gitu. Nah, selanjutnya ada sertifikat resmi yang diakui Kemnaker. Nah, teman-teman, untuk mini bootcamp pada malam hari ini kan juga dapat sertifikat ya teman-teman ya. Tapi sertifikatnya akan berbeda dengan bootcamp kita karena nanti pertemuannya juga udah 8 kali dan sudah resmi dari expert dan juga Kemnaker. Jadi sertifikatnya sudah pasti trusted ya teman-teman ya dan bisa digunakan teman-teman untuk di CV atau di LinkedIn. Jadi ketika teman-teman daftar pekerjaan akan lebih terjamin atau lebih trusted kalau teman-teman tuh bisa HR gitu, HR Talent Acquisition kayak gitu. Selanjutnya, kurikulumnya sudah sesuai SKKNI, jadi kurikulum yang di kita sudah sesuai standarnya, sudah runtut, dan tidak asal gitu ya teman-teman. Karena biasanya kalau teman-teman belajar sendiri atau otodidak, itu kan biasanya kurikulumnya nggak runtut gitu ya, loncat-loncat gitu. Jadinya kita nanti malah bingung sendiri. Nah, kalau di bootcamp kita, itu kurikulumnya sudah sesuai SKKNI, jadi nanti runtut sesuai dengan materi yang harus dipelajari teman-teman, kayak gitu. Selanjutnya ada psychological online assessment. Jadi nanti kita ada free test kepribadian juga ya di kelas kita. Jadi teman-teman juga bisa tahu kepribadiannya teman-teman seperti apa gitu ya. Selanjutnya ada professional branding, terus ada group mentoring dan networking. Nah, jadi nanti peserta itu juga bakal punya grup yang itu juga di dalamnya akan ada mentornya. Jadi teman-teman di situ bisa saling share pekerjaan ataupun bisa share ilmu gitu ya. Jadi kalau ada yang pengen ditanyakan itu bisa ditanyakan di grup. Nanti akan dari mentor akan membantu menjawab dan juga mungkin teman-teman yang lain yang tahu juga akan bantu menjawab. Nah, dan juga nanti bisa juga ya kalau ada yang mau share pekerjaan gitu itu juga bisa di grup gitu. Karena grupnya ini akan selamanya ya teman-teman. Jadi ketika kelasnya sudah berakhir, itu grupnya bakal tetap ada. Jadi teman-teman masih bisa tetap networking sampai kapanpun gitu. Nah, selanjutnya ada akses materi dan rekaman kelas umur hidup. Jadi nanti bakal dapat rekamannya ya teman-teman ya, dapat rekaman dan juga materi yang akan di-share. Nah, jadi teman-teman yang mungkin pada malam hari itu nggak bisa ikut kelasnya, atau mungkin suatu saat nanti pengen belajar lagi, nah teman-teman bisa memutar ulang rekamannya dan juga materinya. Dan karena grupnya juga selamanya, jadi teman-teman bisa tanya jawab juga di situ. Misalnya keinget sesuatu yang belum pernah tahu jawabannya, atau keinget sesuatu yang uh, masih bingung pada saat kelas, nah bisa tanyakan di grupnya. Jadi aksesnya selamanya dan bisa dipelajari terus gitu ya teman-teman. Jadi bayarnya sekali tapi belajarnya bisa selamanya gitu ya. Selanjutnya ada project based learning atau portofolio. Nah, ini juga banyak ditanyakan ya teman-teman. Jadi bakal ada portofolionya juga. Jadi kelasnya nggak cuma apa namanya materi, tapi juga akan ada portofolionya juga.
Dan portofolionya ini pasti juga akan membantu teman-teman dalam mencari pekerjaan juga, atau mungkin ada switch karir, atau nanti bakal naik jabatan gitu ya. Nah, untuk harganya di Rp399.000 aja, untuk dan udah dapat semua fasilitas tadi yang disebutin. Tapi tenang teman-teman ya, harga ini yang udah murah ini bakal lebih murah lagi nanti, dan akan ada diskon khusus buat teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini. Jadi tetap stay tune di webinar ya teman-teman. Selanjutnya, aku bakal jelasin manfaat apa sih yang bisa teman-teman dapetin di kelas kita. Nah, di kelas kita ini basic ya teman-teman, jadi basic level, siapapun bisa ikut, yang mungkin belum tahu sama sekali tentang HR, talent acquisition, bisa banget ikut kelas kita. Jadi dijamin nggak akan bingung juga, karena nanti akan dijelasin secara secara matang sama Kak Ambun juga, dan juga Kak Atuan ya nanti mentornya gitu. Nah, yang pertama, teman-teman bisa mengembangkan pengetahuan pada HR dan talent acquisition yang komprehensif gitu. Terus selanjutnya ada menyelaraskan talent strategis dengan tujuan perusahaan ya. Jadi menyelaraskan talent strategis dengan tujuan perusahaannya teman-teman gitu. Meningkatkan kemampuan dalam sourcing dan proses seleksi, meminimalisir bias dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan mengimplementasikan proses perekrutan berbasis data atau data-driven talent acquisition. Nah, ini semua bisa teman-teman dapetin waktu ikut kelasnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan ada 2 mentor ya, teman-teman ya. Jadi ada Kak Adwan Sopiar. Kak Adwan Sopiar ini adalah Talent Acquisition at Privy, ya. Dan yang kedua ada Kak Embun, tadi yang sudah mengisi webinar pada malam hari ini ya. Itu juga akan ngajar besok. Kak Embun ini dari iCloud dan juga dari Expert ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada silabusnya, silabus dari kelas kita nanti. Nah, kelasnya itu akan dimulai jam 19.30 sampai 21.30. Jadi kurang lebih 2 jam ya, teman-teman. Dan ini malam, insya Allah tidak akan mengganggu kegiatan teman-teman di pagi hari gitu. Nah, untuk pertemuan pertama itu ada di tanggal 12 Februari 2024, jadi hari Senin. Kelasnya Senin dan Kamis ya, teman-teman. Jadi pertemuan pertama itu ada Introduction to HR dan Talent Acquisition. Jadi nah ini teman-teman, karena kelasnya dari basic, jadi dari awal kita udah perkenalan dulu nih sama HR dan Talent Acquisition. Jadi seperti yang aku ngomongin tadi ya, ini nggak akan bingung teman-teman ketika mau belajar tentang HR pertama kali gitu. Nah, pertemuan kedua di hari Kamis 15 Februari 2024 ada Defining Talent, Needs, dan Strategi. Pertemuan ketiga ada sourcing strategis dan teknik, ya, itu di hari Senin 19 Februari 2024. Dan di pertemuan keempat, hari Kamis 22 Februari 2024, itu ada screening dan selection. Di pertemuan kelima itu ada advanced sourcing strategis, itu di hari Senin ya, 26 Februari 2024. Pertemuan keenam ada behavioral, interviewing dan assessment. Pertemuan ketujuh ada selection strategis dan decision science. Pertemuan ke-8 ada matrix driven talent acquisition. Nah, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, ini semua kurikulumnya sudah sesuai dengan SKKNI ya, yaitu kurikulum standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi kurikulumnya sudah sesuai, jadi teman-teman nggak perlu meragukan lagi untuk ikut kelas kita gitu ya. Selanjutnya, nah bootcamp ini direkomendasikan untuk siapa aja sih? Yang pertama ada entry level HR manager, ya jadi teman-teman HR. Terus yang kedua ada talent acquisition specialist, yang teman-teman di bidang acquisition specialist. Ada HR enthusiast. Selanjutnya ada division leader, ya teman-teman yang di leader mungkin pengen mempelajari tentang tim-timnya, tuh bisa juga ikut kelas kita. Selanjutnya ada branch head, ada karir konsultan, dan juga manajemen student. Tapi teman-teman, ini nggak hanya untuk ini aja, teman-teman yang lain pun yang tertarik dengan HR, talent acquisition, bisa banget ikut kelas kita. Dan ini tidak terkhusus untuk yang S1 atau yang udah S2 tuh enggak ya teman-teman. Jadi siapapun. Mungkin teman-teman yang masih kuliah, yang belum bekerja, masih kuliah, atau mungkin teman-teman yang masih SMA juga yang tertarik buat kelas HR, bisa banget ikut di kelas kita ya. Karena ini kelasnya dari basic dan dari awal. Gitu. Nah, di sini bakal ada portofolionya juga ya teman-teman. Di kelas kita nanti ya. Jadi membuat dashboard, report, proses talent acquisition. Nah, setiap pertemuan, peserta akan menggunakan worksheet sebagai tools untuk praktikum. Nah, jadi ini bakal bikin dashboard seperti ini ya, teman-teman.
Dan selanjutnya di akhir pertemuan, peserta akan membuat dashboard report yang berisi matriks penilaian proses talent acquisition. Nah, jadi nanti setiap pertemuan bakal mengisi dashboard ini, dan nanti ini juga bakal dijelaskan sama mentornya ya teman-teman, untuk caranya seperti apa dan bagaimana selanjutnya kayak gitu. Jadi yang jelas nanti ketika teman-teman sudah lulus atau sudah alumni, teman-teman sudah punya portofolio tentang HR talent acquisition gitu. Nah, selanjutnya yang pasti dapat sertifikat ya teman-teman ya. Jadi sertifikat kita itu sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi beberapa kali teman-teman nanya sertifikatnya ini terdaftar nggak Kak? Sertifikatnya ini terdaftar nggak Kak? Nah, sertifikat kita sudah terdaftar ya teman-teman. Jadi otomatis sudah terjamin sertifikatnya dan sudah worth it juga ya. Jadi teman-teman juga bisa taruh sertifikat ini di LinkedIn-nya kalian ya. Jadi nggak perlu diraguin lagi gitu. Dan ini untuk yang bootcamp ya teman-teman ya, berbeda dengan yang mini bootcamp pada malam hari ini gitu. Nah, ini ada beberapa testimoni dari teman-teman kita di kelas kemarin ya. Ini yang pertama dari Kak Shiva. Bootcamp HR ini keren banget. Materi terkini dan mudah banget dipahami. Mentornya juga nggak kalah keren karena jelasinnya enak banget dan selalu sabar menjawab pertanyaan. Terima kasih Kak Shiva ya. Jadi sudah terbukti ya teman-teman, materinya mudah banget dipahami. Jadi kalau yang masih benar-benar belum pernah belajar, itu bisa banget ikut kelas kita karena materinya pasti akan mudah dipahami. Yang kedua dari Kak Margareta, Bootcamp Talent Acquisition di Expert berkualitas banget, materinya sangat daging dan terfokus. Banyak juga sharing-sharing praktikal, jadi materi yang didapat nggak cuma teoritis. Thank you. Nah, Kak Margareta ini adalah Talent Acquisition di intern di House Ilmu Indonesia gitu. Jadi kemana aku juga cek ya di teman-teman di grupnya HR itu banyak banget juga yang saling share tentang perjanjian dia sama kantornya kayak gitu. Jadi saling apa ya namanya saling tanya-tanya gitu sama Kak Adwan, sama Kak Embun dan juga sama teman-teman yang lain. Jadi di situ nggak terpaku dengan cuman kelas doang, tapi teman-teman juga bisa saling sharing gitu masalah di pekerjaannya atau gimana cara kerja di perusahaan yang teman-teman jalanin kayak gitu. Itu bisa banget. Selanjutnya ada dari Kak Salsabila Kaulika. Belajar di Expert sangat worth it, materinya update dan komprehensif. Mentornya juga informatif, banyak waktu untuk explore dan sharing-sharing. Thank you, Expert. Nah, ini juga kan teman-teman, jadi emang kemana aku banyak banget lihat kalau teman-teman banyak yang sharing tentang pekerjaannya gitu ya. Kak Salsabilanya adalah junior konsultan at ITTC Konsultan. Selanjutnya ini ada dari Kak Margareta lagi ya. Senang sekali bisa kenal Expert. Awalnya cuma karena ikut mini bootcamp dan iseng nyoba. Tapi ketika ikut bootcampnya, ternyata melebihi ekspektasi saya. Semua hal dijelaskan dengan detail. Kakak-kakaknya ramah dan sangat membantu. Wah, terima kasih Kak Margareta. Jadi Kak Margareta ini sama ya kayak teman-teman pada malam hari ini. Jadi awalnya ikut mini bootcampnya, terus tertarik ikut kelasnya, nah terus akhirnya malah jadi seneng gitu sama kelasnya. Terima kasih Kak Margareta. Dan juga masih banyak dari teman-teman yang lain ya, dari 3.500 alumni bootcamp expert yang lain. Karena kita kelasnya juga ada banyak, nggak cuma HR. Teman-teman bisa juga cek di Instagram kita kalau mau lihat kelas-kelas yang lain gitu. Ya, dan ini ya ada 4.100 peserta expert yang telah berkomitmen dengan program bootcamp sampai Desember 2023. Dan harusnya udah nambah juga ya teman-teman karena sudah Januari, sekarang sudah ada beberapa peserta juga yang sudah ikut kelas kita kayak gitu. Jadi udah 4.100, jadi nggak perlu diragukan lagi untuk ikut kelas di expert ya teman-teman. Nah, ini informasi yang ditunggu-tunggu ya. Jadi teman-teman, pada malam hari ini aku bakal kasih diskon 100.000 ya, 100.000 dari harga yang tadi 399.000 jadi 299.000 rupiah aja ya. Caranya dengan ketik HRTA kirim ke 0812 2878 0161 ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen dapat diskonnya bisa chat HRTA ke 0812 2878 0161. Dan ini terbatas ya teman-teman, hanya untuk 8 peserta aja ya. Jadi dari 300 peserta yang ikut pada malam hari ini pastinya rebutan ya untuk dapat 8 orang aja yang dapat diskon 100.000. Dan harganya jadi cuman 299.000 aja ya teman-teman ya untuk
8 kali pertemuan, udah dapat sertifikat, sudah dapat portofolio, sudah dapat rekaman yang selamanya juga ya teman-teman. Jadi udah semua fasilitas yang aku sebutin tadi. Gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan informasi dari aku. Aku kembaliin lagi ke Mas Farhan. Halo, Mas Farhan. Oke, terima kasih Kak Fatihah atas informasi menariknya kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang tadi ya sudah mendengarkan informasi yang pengen lanjut nih belajar talent acquisition secara intensif, bisa langsung join di bootcampnya Expert ya, intensif bootcampnya Expert. Kalau mini bootcamp ini kan cuma satu sesi, terbatas banget. Kalau di intensif bootcampnya, teman-teman dapat 8 sesi dalam 1 bulan dengan fasilitas-fasilitas menarik yang sudah disampaikan tadi ya. Kita Expert sudah akui secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Terus kurikulumnya juga sudah distandarkan dengan standar nasional. Kemudian juga sertifikatnya juga sertifikat yang tadi ya diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi udah legit banget. Dan kita sudah buka kelas ini selama 2 batch. Jadi kita masuk ke batch yang ketiga. Jadi buat teman-teman yang pengen join langsung dapetin diskonnya. Tadi udah di-share sama Kak Fatihah ya terkait diskonnya. Jangan sampai ketinggalan karena biasanya sih war ya teman-teman. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang belum dapat diskonnya, mohon bersabar, ini ujian kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman semangat aja gitu ya buat langsung chat Kak Fatihah gitu ya. Nanti kita lihat apakah banyak yang ngechat atau enggak kayak gitu ya. Tapi biasanya sih tadi war kayak gitu ya, kayak tiket konser Coldplay ya teman-teman, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Izin memanggil kembali Kak Embun. Halo Kak Embun. Eh, Hai Mas Farhan, hai Mbak Fatihah, selamat malam. Iya Kak Embun. Ini kita masuk sesi Q&A ya Kak Embun ya. Oke, boleh. Aku izin share materi pertanyaan-pertanyaannya. Ini udah cukup banyak. Pertanyaan aja 22. Nanti mungkin sampai pukul 20.10 maksimal karena sekali lagi teman-teman kita terbatas waktu. Kalau teman-teman pengen lebih panjang lagi kenalan sama Kak Ambun, belajar dari Kak Ambun, bisa langsung ke intensif bootcampnya seperti itu. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Ini Wow. ada banyak pertanyaan ya Kak Ambun. Aku izin dulu langsung bacain pertanyaan yang pertama nah, gitu ya sebagai apresiasi pertanyaan pertama gitu ya. Karena sudah bertanya pertama kali kita apresiasi dari Kak Titi. Semoga Kak Titi masih join di roomnya ya. Bagaimana strategi sourcing yang efektif untuk kandidat di level manajerial? Mungkin langsung saja bisa dijawab Kak Ambun. Oke, baik. Halo, selamat malam Mbak Titi. Semoga kabar baik di sana ya. Jadi untuk strategi sourcing untuk kandidat level manajerial memang sebenarnya agak sulit. Karena biasanya mereka itu kita coba untuk develop dari teman-teman yang junior level, kita berikan pendampingan, kita berikan coaching dan sebagainya hingga dia siap untuk menjajaki posisi manajerial. Karena prospeknya kan panjang ya, kita tidak hanya looking for person dari segi kompetensi, tapi juga kita mencari person yang culture fit juga. Nah, seandainya memang diperlukan sorting, automatically kita harus pro hire. Apa strategi yang paling efektif? Memang kalau misalnya pro hire ini, di samping kita melakukan open hiring dalam arti kita bikin lowongan terbuka, kita juga bisa melakukan yang namanya hijacking. Kita bisa melakukan yang namanya hijacking. Nah, hijacking ini caranya seperti apa? Ya, kita harus menyiapkan package terkait dengan compensation, terkait dengan non-monetary benefit yang sekiranya bisa menarik mereka untuk join ke dalam perusahaan kita. Memang agak sulit teman-teman ketika kita melakukan open hiring. Ada baiknya, ada biasanya dilakukannya dua, either kita mendidik dari teman-teman junior kita prospek kita didik, kita berikan coaching, kita prospek hingga ke managerial level, atau yang kedua, melakukan yang namanya hijacking. Begitu Mas Farhan. Oke, terima kasih Kak Ambun gitu ya. Tadi disampaikan kalau managerial level ini memang treatmentnya beda ya. Kayak gitu. Tadi mungkin solusi praktisnya dari Kak Ambun ada 2 kayak gitu. Jadi ngedevelop entry level sampai jadi senior sampai manager. Atau yang kedua ya tadi ada cara yang lagi yang ngetrend juga ya, hijacking kayak gitu. Ini apalagi startup ya biasanya saling hijack gitu. Siap.
Ini ada pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya buat teman-teman semua. Sertifikat akan dikirimkan maksimal H+3 kayak gitu ya. Kemudian akan dikirimkan melalui grup WA. Jadi semoga jawabannya bisa terpenuhi ya. Untuk link presensi sudah kita kirimkan di kolom chat. Oke, kita lanjut ke Ambun ke pertanyaan berikutnya. Kita ada nanti sambil Kak Embun baca-baca ya, siapa tahu ada yang tertarik gitu. Kita kasih yang sesuai dengan format dulu ya. Ini Kak Beni. Nah, ini tentang karir ya. Halo Kak Embun. Jadi apakah dari jurusan lain seperti saya yang jurusan pertanian bisa bekerja pada bidang HR? Wah, jadi ini pengen switch ya dari jurusan pertanian ke HR. Itu mungkin nggak sih Kak Embun? Oke, halo Mas Beni, salam kenal dan semoga kabar baik di sana. Apakah jurusan lain sama selain HR manajemen maksudnya atau IT maksudnya jurusan terkait dengan teknik industri, apakah bisa ya terkait dalam dunia HR? Bisa banget. Dan buat teman-teman yang ingin belajar jauh lebih dalam, bisa banget belajar bareng sama teman-teman expert. Nanti belajar bareng sama saya, belajar bareng sama Mas Adwan. Kita bakal bantu teman-teman untuk reach your dream career as talent acquisition, khususnya untuk bidang HR. Itu sih teman-teman. Bisa banget dong. Oke, jadi jawabannya buat Kak Beni ya, sangat mungkin apa namanya kesempatan bisa sangat terbuka lebar. Tadi aku nambahin sedikit ya dari Kak Ambun ya. Sekarang ini kan kebanyakan orang itu rekrutmen gitu ya. Rekruter itu memandang seseorang itu nggak cuma dari background pendidikan aja. Oke, background pendidikan penting. Tapi sekarang sudah mulai gitu ya kita melihat pada skillnya, pada portofolio apa sih yang dia punya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang memang pengen berkarir ke bidang HR kayak gitu ya. Salah satu tipsnya adalah ya kita punya portofolio yang relevan dengan bidang HR kayak gitu. Jadi nggak cuma jurusannya ya. Kalau misalnya sudah terlanjur tidak sama jurusannya ya, fokus ke portofolio bidang HR. Ini salah satu tips yang sering aku berikan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen mulai punya portofolio bidang HR, salah satunya ikut bootcamp gitu ya. Teman-teman boleh ikut training dimanapun gitu ya. Kalau teman-teman merasa cocok dengan belajar dengan caranya expert, metodenya expert, yuk join bootcampnya expert buat memperkaya tadi ya portofolionya teman-teman di bidang HR. Seperti itu. Nah ini juga rame Kak di kolom chat gitu. Ini kok nggak dibalas? Apakah sudah kehabisan slot diskonnya? Sabar ya teman-teman. Sekali lagi kalau war, ini Kak Fatia mungkin juga lagi balas-balasin chat gitu ya. Teman-teman sabar gitu ya. Semoga teman-teman kebagian kayak gitu. Kak Dia Pitaloka, tadi ada juga Kak Eva yang bilang udah chat, udah chat. Nah, oke ya. Semoga teman-teman kebagian. Amin. Gitu. Oke, Kak Ambun ada yang mau dipilih dulu nggak nih pertanyaannya? Wah, rame banget Mas Farhan ya. Ayo Nah, dong teman-teman ikut kelasnya expert biar pertanyaannya bisa kejawab ya. ya betul. Oke, boleh yang Sansan nih, boleh nih. Oke. Ini Kak Sansan ya, dari tadi juga Iya, antusias ya. eh Bilang Kak Sansan, kenapa probation penting untuk perusahaan, sedangkan menurut UU bahwa probation untuk PKWT tidak diperbolehkan. Di sisi lain, perusahaan pun tidak meng-hire karyawan baru dengan STT itu apa ya? Sistem, status. status Status Mas Farhan. PWKTT. Nah, ini pertanyaan menarik ya dari segi undang-undang nih. Nah, kalau ini udah pertanyaan level advance mungkin ya, ini saya serahkan ke Ambon, silakan. Oke, Mas Farhan. Jadi, halo Mas Sansan, semoga kabar baik di sana. Nah, memang kalau misalnya kita mau ngomongin, ini agak geser ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin tentang talent acquisition, kita juga harus compliance dengan aturan perundang-undangan. Seperti itu. Peraturan perundang-undangan terkait apa? Terkait dengan aturan bagaimana kita memperlakukan karyawan yang memang kita hire secara PKWT, dan bagaimana cara kita memperlakukan karyawan yang kita hire sebagai PKWT. Nah, memang untuk karyawan yang PKWT tidak diperbolehkan dilakukan yang namanya probation. Namun biasanya orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang memang mereka itu mungkin secara budget dan secara bisnis prospek tidak kita masih berusaha untuk menyesuaikan dan sebagainya, biasanya mereka akan meng-hire di awal dengan status PKWT selama 3 bulan. Begitu. Jadi 3 bulan, kemudian nanti baru status PKWT-nya diperpanjang hingga 1 tahun. Biasanya seperti itu. Nah, kalau yang PKWTT, memang dia ada kebijakan di mana dia bisa memberikan yang namanya probation session. Begitu. Begitu sih, teman-teman.
Tapi jangan Oke. khawatir teman-teman, apapun status teman-teman, yang penting do the best aja. Wah, itu tadi ya. Menurutku jadi oase ya, kayak gitu. Jadi apapun status kita, eh, yang penting kita berikan yang terbaik, kita tunjukkan ke perusahaan bahwa kita contribute kepada perusahaan, seperti itu ya. Itu menurutku menarik, apalagi yang di entry level ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di entry level, ya ini momen buat kita menunjukkan gitu bahwa kita mau belajar, kita mau menyerap banyak hal dari perusahaan kayak gitu ya. Jadi apapun gitu ya, yang penting kita berikan yang terbaik. Tadi ya untuk teknis PKWT udah dijawab sama Kak Ambun. Terima kasih Kak Ambun. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, ini ternyata ada 22 respon pertanyaan, jadi tidak bisa dijawab satu persatu. Nanti kalau teman-teman join di bootcamp intensifnya Expert, teman-teman bisa langsung tanya jawab gitu ya ketika teman-teman berada di grup ketika live session atau berada di grup WA yang sama dengan mentornya. Jadi teman-teman kalau misalnya dalam siang hari misalnya gitu ya out of nowhere ada pertanyaan, bisa langsung tanya di grup WA karena teman-teman akan bersama dengan mentor expert gitu ya, yaitu Kak Embun sendiri dan juga Kak Atwan Sofian kayak gitu ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan Kak Embun yang mau dibahas bareng-bareng? Hmm. Ini mungkin ya Kak. Gimana Kak? Dari Boleh, Kak boleh, Mus. boleh. Oke, aku bacain pertanyaannya dari Kak Musdalifah. Untuk asesmen talent, bila bukan dari lulusan psikologi, maka apakah tes-tes psikologi dapat kita berikan kepada kandidat? Atau dengan tools seperti iCrow itu sudah cukup valid kita beri? Wah, mantap nih, Mbak Musdalifah. Jangan khawatir ya. Itulah kenapa hadir iCloud sebagai solusi bagi teman-teman HR. Yang teman-teman HR ini basicnya bukan psikologi. Eh, jangan jangan salah teman-teman. Saya itu bukan lulusan psikologi. S1 saya itu jurusan manajemen biasa, manajemen SDM. Kemudian saya transfer ke Northern University of Malaysia. Saya ngambil jurusannya Business Administration for International. Kemudian saya balik lagi ke Indonesia. Saya ambil SDM lagi di jenjang magister. Memang di masa saya menempuh studi, saya tidak mempelajari ilmu psikologi. Namun, iCrown ini didesain, bukan yang desain, bukan saya, teman-teman ya. Yang desain itu adalah teman-teman dari psikolog. Memang mereka berdedikasi, mereka memformulasi bagaimana memberikan assessment-assessment yang sesuai dengan eh, kebutuhan perusahaan dan valid digunakan dan membantu merepresentasikan juga apa yang dimaksud dari tes tersebut supaya bisa dibaca dari jenjang HR hingga managerial level. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus menggunakan assessment tools dari iCrowd. Dan teman-teman, selain teman-teman bisa belajar sama expert, mungkin teman-teman juga bisa menggunakan iCrowd. Itu aja, Mas Farhan. Siap, terima kasih Kak Ambun. Jadi jawabannya tadi ya, sebetulnya Assessment Tools salah satu platform yang menarik adalah iCrowd dan Expert itu berkolaborasi dengan iCrowd ya. Jadi itu sangat mempermudah pekerjaan sebagai HR, spesifiknya talent acquisition. Kayak gitu ya, sekali lagi talent acquisition itu tugasnya bisa dipermudah dengan teknologi tadi ya. Salah satunya menggunakan iCrowd, seperti itu. Terima kasih Kak Ambun jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena waktunya juga terbatas. Eh, Mungkin pertanyaan ada yang Ya, mau Mas Farhan yang itu tadi, punten. Mungkin ini terakhir kali ya. ini kah? Ah, itu deh. Boleh, boleh. Karena ini bisa menyeleweng ya. Oke, oke. Oh, atau yang mana Kak? Sorry Kak Ambun. Yes, yang itu Mas, yang talent acquisition sama talent management. Oh, bener ya berarti ya? Nah, betul. Oke, baik. Nah, teman-teman, anyway, talent acquisition ini beda sama talent management. Kalau talent acquisition, itu sebenarnya fokusnya adalah bagaimana kita memproses kandidat dari mulai kita menarik, kemudian kita melakukan hiring, sourcing, training, onboarding, hingga provision. Begitu. Nah, beda dengan talent management. Talent management ini merupakan salah satu cabang daripada people development. Salah satu cabang daripada people development adalah salah satu cabang dari organizational development. Nah, people development di dalamnya ada yang namanya talent management. Fokusnya adalah kita mengembangkan kandidat-kandidat yang potensial dengan kita memberikan beberapa strategi-strategi tertentu untuk mengembangkan bakat-bakat yang spesifik bagi kandidat-kandidat yang potensial. Jadi beda. Fokusnya di sini adalah pengembangan kandidat. Kalau talent acquisition dia fokusnya
cukup banyak ya, mulai dari hiring, sourcing, screening, hingga dia lulus dari masa probationnya, itu yang namanya talent acquisition. Jadi agak berbeda ya teman-teman. Fokusnya agak berbeda. Jadi kalau teman-teman belajar di dalam expert, kita lebih banyaknya belajar terkait dengan talent acquisition. Jadi dengan talent management. Nah, kalau talent management ini fokusnya bagi kalau misalnya teman-teman ingin belajar, ingin berkembang untuk menjadi seorang people development, organizational development, nah itu beda gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Setidaknya teman belajar basicnya dulu deh bersama dengan expert di talent acquisition class. Itu saja Mas Farhan. Oke, terima kasih Kak Ambun tadi ya, udah di endorse juga sama Kak Ambun. Jadi kita pengen menggarisbawahi dan meng-highlight ya bahwa bootcamp intensifnya itu talent acquisition kayak gitu, dan ternyata talent acquisition dan talent management ini berbeda. Cuma buat teman-teman yang mau masuk ke dunia HR, talent acquisition gitu ya, jadi belajar dari basic bisa langsung belajar di expert ya kayak gitu. Kalau talent management ya mungkin nanti ada bootcamp lain gitu ya, kalau ternyata permintaannya banyak, tentu expert akan denger gitu ya dan terus membuatkan bootcamp talent management. Tapi kalau yang sekarang adanya talent acquisition gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ambun atas jawaban dari pertanyaannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya ya. Pertanyaannya menarik sekali. Tapi sekali lagi mohon maaf tidak bisa disebutkan semua di kesempatan kali ini. Nanti mungkin bisa langsung berjejaring juga dengan Kak Ambun melalui LinkedIn seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi terakhir gitu ya teman-teman, yaitu sesi eh, foto bersama. Jangan lupa, eh, sebentar, saya izin untuk share screen karena ada satu info lagi. Saya belum tahu apakah diskonnya masih atau enggak buat teman-teman yang mau join di Intensive Bootcamp, ada diskon, go grab it gitu ya. Tapi sekali lagi mohon maaf jika war, karena ini juga sehits anu ya, Coldplay tiket kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang nggak dapat tidak apa-apa ya gitu ya. Mungkin ada kesempatan lain untuk dapat diskon 100-nya kayak gitu. Kemudian ini ya, tadi udah disampaikan Kak Fatihah. Mohon maaf. Nah, ini untuk presensinya. Silahkan buat teman-teman yang belum mengisi presensi bisa screenshot terlebih dahulu sambil kita siap-siap ya, kita on cam, kemudian kita akan foto bersama. Nah, ini aku juga pengen menyampaikan terima kasih. Jadi bootcamp kali ini diselenggarakan oleh expert.id. Teman-teman yang belum follow bisa langsung follow Instagram dan sosial media expert.id. Terus bootcamp malam hari ini juga disupport oleh partner kami, yaitu Cakep. Seperti itu. Oke, teman-teman semua, saatnya kita on cam dan foto bersama. Buat teman-teman yang sudah on cam, terima kasih. Stay ya. Tadi Kak Catur Nugroho, wah udah dari tadi ya, fokus. Terima kasih Kak Catur. Terus ada Kak Musdalifah, dari tadi juga setia. Kak Madina, ada Bapak Wahyu Utomo, terima kasih Bapak. Terus ada Kak Dewi Ika, ada Kak Suto Bairuha. Yuk kita foto bersama. Karena kita tidak tahu kita di page yang mana, tetap berikan pose yang terbaik gitu ya. Masuk ke page pertama, bisa dibantu ya tim expert. 1, 2, 3. Oke, udah senyum semua ya. Nah, selagi menunggu juga page yang kedua teman-teman, teman-teman bisa tuliskan apresiasi terbaik buat Kak Ambun ya melalui kolom chat, bisa berupa reaction, bisa berupa skor gitu ya di kolom chat gitu ya, sebagai tanda terima kasih kita ke Kak Ambun gitu. Kita masuk ke page kedua, ada Kak Nadira Izdihar kayak gitu. Halo Kak, ada Kak Tafia, ada Kak Zi, ada Kak Al Darmawansyah, ada Kak Erni. Masuk. Ada Kak Nabila Aulia, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah on cam. Kita masuk ke page 3. Oh, rupanya belum ada di page 3. Oke, udah semua ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan mini bootcamp pada malam hari ini. Bisa sekali lagi tuliskan ya, terima kasih, ucapan terima kasih buat Kak Ambun melalui kolom chat. Ini ada Kak Ilyasa. Terima kasih Kak Ambun, namanya bagus banget BTW, wes. Kayak gitu, ada yang ngasih love, love, love. Terima kasih Kak Ambun, thank you Kak. Wah banyak banget ya. Oke,
Mungkin itu teman-teman semua. Saya ucapkan juga terima kasih pada Kak Ambun yang sudah mau bersamai kita, dan juga terima kasih untuk seluruh peserta pada malam hari ini yang sangat respect dengan peserta yang lain. Teman-teman luar biasa, teman-teman menunjukkan growth mindset gitu ya, pengen belajar terus. Saya juga minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam memandu mini bootcamp pada malam hari ini. Sekali lagi, buat teman-teman yang mau join di bootcamp intensifnya, kita tunggu bareng-bareng di Expert. Let's be an expert with expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Farhan. Siap. Wah, terima kasih Kak Cynthia.